Barusan kayak ada yang melintas itu di dalam air. Apakah itu ular anaconda? Mama, awas, jangan di situ. Ada anaconda. Loh, tapi kok si Mama biasa aja tuh? Kayak udah kenal. Rupanya kamu toh. Ini sisi Morea teman, atau sering disebut sidat. Puluhan Morea ini penghuni sungai di desa Larike, Kepulauan Ambon teman. Uniknya, mereka sangat dijaga betul oleh masyarakat di sini. Tapi jangan sebut dia belut besar ya. Belut dan sidat itu berbeda teman. Dolpinospil bedanya ya. Sidat memiliki sisik dan sirip, belut tidak. Tapi ada lapisan lendir di seluruh tubuhnya. Soal habitat, sidat ada di air tawar dan air laut. Iya, mereka perenang handal. Sedangkan belut kebanyakan di tanah berlumpur. Ya, mereka adalah pengulung alias penggali ulung. Sidat juga bisa berukuran besar-besar, sedangkan belut ya segitu-gitu aja. Tapi ada fakta terunik nih dari keduanya. Belut adalah hewan berkelamin ganda. Kalau sudah berusia 10 bulan, semua belut berubah menjadi jantan. Kalau uniknya si sidat, dia hanya akan bertelur 1 kali aja loh seumur hidupnya. Dan sesudah bertelur, sidat akan mati. Wah, bisa gitu ya? Bener-bener unik ya sobat-sobat Dolpino ini. Tapi Dolpino jadi gak heran kalau sidat terbilang mahal dan favorit di kalangan pecinta dagingnya. Karena memang sulit sekali membudidaya mereka. Shh, jangan bilang-bilang ya kalau sobat Dolpino ini benar-benar jadi kesukaannya orang Jepang. Daging mereka diolah jadi onagi, masakan favorit ala orang Jepang. Gak hanya karena dagingnya yang gurih manis dan lezat, tapi kandungan gizi yang luar biasa ada di daging sidat. Coba nih ya, kandungan zincnya 9 kali lebih banyak daripada susu sapi loh. Beta karoten dan vitaminnya segudang. Jadi daging sidat sangat baik untuk solusi awet muda, anti pikun, bikin jantung sehat, dan yang pasti cocok buat yang lagi diet. Weh. Gak kaleng-kaleng manfaat kamu buat manusia sob. Belut, kamu jangan minder dong. Kamu juga digemari ibu-ibu kok. Tuh, masyarakat Garut bahkan punya mitos kepercayaan makan belut bisa jadi jurus ampuh untuk anak yang malas makan. Pasti karena gurih dan nagih kan rasanya. Wadidaw, gede bener sidatnya. Beratnya aja sampai 6 kg lebih. Kalau sidat di Larike tadi dikeramatkan dan dipantang diganggu, di Sulawesi sidat justru dibudidaya atau dipanen untuk konsumsi. Nah, kalau masyarakat Sulawesi mengenal sidat dengan sebutan lain, yaitu sogili teman. Tapi ukuran segini rupanya masih terbilang kecil loh. Biasanya masyarakat sini bisa mendapatkan sogili dengan ukuran yang jauh lebih besar. Inilah kelebihan dari Danau Poso. Segala jenis ikan dan penghuni lainnya bisa tumbuh besar di sini. Oh iya, Dolpino lupa bilang. Jadi sogili atau sidat merupakan salah satu ikan juga. Cuman tubuhnya ramping dan memanjang. Dari 188 spesies sidat yang ada di seluruh dunia, memang kebanyakan jenisnya bisa dijumpai di laut. Namun beberapa spesies ada juga yang hidupnya di air tawar. Dengar-dengar nih ya, nenek moyang mereka berhasil beradaptasi dengan perubahan airnya dari asin ke tawar. Berbeda dengan sidat pada umumnya, sogili mempunyai warna belang-belang di tubuhnya. Pada sogili dewasa, mereka cenderung berwarna kekuningan. Sedangkan anakan sogili berwarna abu-abu. Seperti semua sidat, sogili tidak memiliki sirip perut. Kepalanya bulat dan memiliki gigi kecil bergerigi. Uniknya, sogili ini dapat tumbuh mencapai 2 meter dengan berat kurang lebih 20 kg lebih. Wow banget kan? Karena hal inilah, sogili dinobatkan menjadi spesies sidat terbesar yang ada di dunia. Wah, gak kebayang ya teman.
Ukuran 6 kilonya aja sudah sebesar ini. Kalau 20 kilogram bisa sebesar apa ya? Danau Poso merupakan danau terbesar ketiga yang ada di Indonesia. Keindahannya pun tidak kalah dari Danau Toba dan Danau Singkarak ya teman. Tidak hanya pemandangan yang indah, Danau Poso juga terkenal akan hasil ikannya. Selain ikan sogili, masih banyak lagi ikan endemik yang ada di danau ini teman. Namun sayangnya, ikan-ikan endemik ini sekarang sudah hampir punah. Hal ini dikarenakan banyaknya ikan-ikan invasif yang muncul di danau ini. Sebut saja ikan lohan, ikan loreng, dan masih banyak ikan invasif lainnya. Iya, Dolpino gak salah nyebut kok. Di sini ikan lohan yang terlanjur berkembang biak menjadi penjajah dan pemangsa ikan asli. Padahal si lohan kan termasuk ikan ganas yang kuat makan. Masih belum diketahui pasti bagaimana ikan-ikan invasif ini bisa ada di Danau Poso. Yang jelas nih ya, keberadaan mereka lah yang membuat ikan-ikan endemik yang ada di sini menjadi semakin sedikit. Hiks. Rupanya karena si ikan lohan jumlahnya semakin banyak, masyarakat sekitar menjadikan ikan ini untuk konsumsi deh. Mereka yang terbiasa menangkap ikan sogili dan ikan mas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akhirnya beralih ke ikan lohan. Mungkin ya, bagi sebagian orang, ikan lohan terkenal sebagai ikan hias di akuarium. Tapi ikan lohan yang Dolpino maksud bentuknya lebih mirip seperti sinila ketimbang lohan hias yang jenong itu. Katanya sih, sobat air yang satu ini memiliki rasa yang lezat, gak kalah sama ikan mujair atau nila. Gak cuma itu, ikan lohan juga memiliki daging yang lebih tebal dibandingkan ikan mujair dan nila loh. Gak heran kalau saat ini masyarakat mulai beralih menangkap ikan lohan untuk dijadikan ikan konsumsi. Kalau Dolpino lihat dari segi nutrisinya, ikan lohan memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Gak kalah dengan ikan air tawar lainnya. Namun bagi sebagian orang, ikan lohan tetap saja dianggap sebagai ikan hias. Sehingga ada juga yang sengaja menangkapnya untuk dijadikan ikan hias di akuarium. Iya, meskipun warnanya masih terbilang mentah, tapi kalau dirawat dengan baik, pasti bakalan keluar juga warna aslinya. Wah, kelihatannya ada yang mau menembak ikan tuh. Yuk coba kita lihat. Oh iya teman, menembak ikan adalah salah satu cara menangkap ikan secara tradisional yang ada di Indonesia. Selain ramah lingkungan, hasil ikan yang ditangkap juga biasanya tidak banyak tuh. Secara dalam menembak ikan ini kan diperlukan kemampuan berenang dan menyelam dengan baik. Apalagi suhu air di Danau Poso ini terbilang cukup dingin. Sehingga para penyelam hanya tahan menyelam sekitar 1 jam saja. Lebih dari itu, pastinya akan berbahaya untuk kesehatan dan juga keselamatan penyelam ya. Nah, itu dia paman ikan lohannya. Kita harus segera mendekat sebelum dia pergi lebih jauh. Dalam menembak ikan, kita nggak boleh melakukan gerakan yang terlalu ekstrim ya. Karena dapat membuat ikan buruan kita menjadi kabur. Jadi, kita harus bergerak secara perlahan untuk membuat diri kita sedekat mungkin dengan ikannya. Kalau udah, tinggal bidik sasarannya dengan baik dan ya, ikan lohannya berhasil ditangkap. Keren banget ya paman ini. Kemampuan menyelamnya gak kaleng-kaleng loh. Jadi kayak ayam yang sudah matang di panci deh, alias di sayur. Tapi apakah semua ayam itu jago bertanding? Jawabannya tentu saja teman. Tapi pertandingannya bisa bermacam jenis. Salah satunya pertandingan tertawa. Iya,
kayak ayam-ayam ketawa ini nih. Tuh lagi pada aksi unjuk kebolehan, sampai dibikinin lomba loh. Suara kokok mereka panjang dan bercengkok unik. Buat manusia lebih terdengar seperti tertawa. Makanya mereka jadi disebut ayam ketawa. Oh iya, ternyata ada lebih dari 500 jenis ayam hias di seluruh dunia loh. Makanya nggak heran kalau ada banyak jenis ayam unik bisa ditemukan di acara kayak Vol Show begini. Tuh, ada si ayam Brahma, ayam silky, ayam Polan, ayam ekor sapu lidi, ayam pelung, ayam serama, dan masih banyak lagi. Sobat Otan ini mau dipotong ya? Jangan, Pak. Loh, malah keluarin spidol segala. Wah, ini si Otan tahu. Pak Bambang pasti mau hipnotis ayam. Tatap spidol Otan. Dalam hitungan ketiga, kamu akan tertidur. 1, 2, 3. Lah, kok masih segar bugar sih? Wah, gagal nih, Pak. Kita coba sekali lagi ya. Ayo sob, fokus lihat garisnya. Nah, mulai lemes tuh ayamnya. Wih, jangan-jangan Pak Bambang memang hipnoterapis handal ya. Kalau soal hipnotis ayam mah, semua orang bisa praktekinnya kok. Dengan menarik garis lurus, konsentrasi ayam sepenuhnya akan berpusat pada garis tersebut. Hal ini membuat naluri ayam untuk bertahan hidup muncul dengan cara kaku tidak bergerak atau sampai berpura-pura mati. Efek ini disebut dengan imobilisasi tonik. Saat hewan merasa takut dan terancam, detak jantungnya akan melambat dan membuatnya berhenti bergerak. Jadi, sebenarnya ayam punya sifat kamuflase dengan cara pura-pura mati jika ada hewan predator yang ingin menyerang. Wah, Otan pikir kamu sering nonton acara sulap, Sob. Oke, Sob. Silahkan berlaga menunjukkan kemampuan terbaikmu. Kayak Trans 7 gitu loh, yang selalu power up dalam menyajikan tayangan terbaik buat pemirsanya. Bisa banget kan, Otan? Di Indonesia, Sobat Otan para ayam ini memang lebih erat dalam banyak tradisi kebudayaan dan perlombaan. Salah satunya jagoan balapan yang ini nih. Ini dia yang namanya barapan ayam, teman. Tradisi masyarakat lokal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Barapan ayam artinya adu balap kecepatan si ayam menuju finish. Waktu yang tercepatlah yang menang. Tapi syarat menangnya gak cuma itu. Sepasang ayamnya harus bisa melintas mengenai sasaran, teman. Sasarannya adalah daun lontar yang berdiri di garis finish. Eits, tapi menggiring ayam-ayam yang menuju ke sana jelas gak mudah. Gak percaya? Tuh lihat, para jokinya sampai jatuh-jatuhan. Maaf ya paman joki, Otan gak kuat tahan ketawanya. Sejatinya, sebagai warisan kebudayaan, barapan ini juga sebagai olahraga dan ajang silaturahmi warga dari berbagai desa. Tapi kalau sudah dilombakan begini, tentunya ada hadiahnya bagi pemenangnya. Hadiahnya apa ayo? Nanti deh Otan kasih tahu. Tuh, gak heran kan kalau pada semangat banget ikut lombanya? Semua pasti demi gelar dan hadiahnya.
sederhana teman. Yang pertama, sepasang ayamnya harus diikat bersama agar nanti bisa lari beriringan. Yang kedua, mereka harus balapan di lintasan sepanjang 24 meter ini teman. Jokinya boleh kok ikut berlari menggiring. Semakin cepat lari jokinya, si ayam juga akan terpacu untuk melesat secepat kilat. Tuh kan, ngibrit kayak pembalap MotoGP. Wush! Yang ketiga ini dia bagian susahnya. Ayamnya harus mengenai target sasaran ini teman. Kalau nggak kena daun lontarnya, ya berarti nggak lolos babak penyisihan. Meskipun sudah mencapai finish paling cepat. Makanya, hanya ayam-ayam terlatih yang bisa mengenai sasaran dengan kecepatan tinggi. Otan kasih tahu ya, si ayam-ayam ini bahkan bisa mencapai finish hanya dalam waktu 5 bahkan 3 detik. Wih, 5 meter per detik itu sih keren maks kamu sob. Keren maksimal. Sebentar Om Editor, Otan keinget. Tadi lihat di awal video, waktu ada rombongan rame-rame bawa ayam, ada muka yang Otan kenal. Om Editor, coba putar ulang videonya. Otan sih yakin gak salah lihat. Nah kan, itu kan Bunda Iin. Bunda, ngapain ikut rombongan itu? Emang Bunda mau ikutan lomba juga? Pak, kita mau daftar. Oke, dapat. Wih, beneran teman. Bunda ikut pendaftaran juga tuh ke panitia. Wah, Bunda kayaknya gak puas cuma jadi ratu Venom nih. Pengen jadi ratu balapan juga kayaknya. Nah, itu dia Bunda sudah bersiap. Bunda mukanya serius banget. Ayamnya ini pasti bukan kaleng-kaleng. Apakah Bunda nanti bisa memenangkan balapan ini? 3, 2, 1. Wih, ayo Bun, lari Bun. Apakah Bunda berhasil mengenai tiang daun lontarnya? Dan kena! Woohoo! Ternyata berhasil kan? Gak sia-sia kita latihan dari kemarin. Aduh, karena untuk menjadi joki karapan ayam ini tidak mudah. Kita butuh kecepatan, ketepatan, dan keseimbangan. Mantap Bunda. Percobaan melewati babak penyisihan aja ternyata sudah berat teman. Lawan-lawannya Bunda juga rupanya sukses finish dengan lebih cepat. Bunda pun juga nggak selalu sukses mengenai target sasaran. Ya. Aduh, Dan, ternyata susah untuk mengendalikan karapan ayam ini. Ya. Di samping harus fokus dengan kecepatan ayamnya, kita juga harus fokus si ayam melewati daun lontar. Tan, kalau dari tadi seperti itu, lawan laki-laki muda terus, Bunda nggak bakalan menang. Sekarang Bunda mau coba lawan ibu-ibu di sini. Siap ibu-ibu? Siap! Bener juga Bun. Kalau gitu kita bikin pertandingan persahabatan deh. Bunda melawan para ibu-ibu di sini. Kedua peserta sudah bersiap dengan mantap. Apakah Bunda Iin mampu mengalahkan sang ibu penantang? Ini dia. Wah, Bunda ternyata masih kalah telak. Ayam yang digiring Bunda malah sempat ragu dan keluar jalur. Sedangkan ayam lawannya melesat kencang seperti roket. Tuh, bahkan mengenai target dengan sempurna. Bunda kalah, Dan! Ternyata gak mudah, Dan, untuk mengkondisikan karapan ayam ini. Pertandingan selanjutnya juga gak kalah seru. Tuh,
sampai hampir nabrak deh si ayam dan kakak-kakak jokinya. Namanya pertandingan persahabatan ya. Gak masalah siapapun pemenangnya. Yang penting seru ketawa-ketawa sambil lari. Hitung-hitung olahraga. Oke, pertandingan sudah selesai. Sekarang waktunya pemberian hadiah. Dan ini dia hadiahnya. Iya betul, si Embe ini adalah hadiahnya untuk sang juara. Sebagai ajang silaturahmi antar desa, hadiah berupa ternak seperti kambing ini cukup jadi penyemangat untuk melestarikan tradisi teman. Yang penting harus sportif dan jangan sampai menyiksa ayam-ayamnya ya. Ada apa ini? Kok kalian sampai dihias segala, Sob? Emang mau ada yang hajatan ya? Tapi kok jumlah dokarnya sampai sebanyak ini sih? Alah, ternyata kuda-kuda ini sedang ikut festival Ngata Topodoka yang diadakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, teman. Pantas saja acaranya meriah banget. Dulu, festival ini rutin diadakan setiap tahun, tapi beberapa tahun belakangan sudah tidak diadakan lagi. Tapi syukurlah, tahun ini festival bisa kembali diadakan dan Otan berkesempatan untuk melihatnya secara langsung. Cakep! Festival Ngata Topodoka ini berasal dari kata ngata yang artinya kampung dan topodoka yang artinya dokar. Jadi kurang lebih artinya festival kampung dokar ya teman. Kenapa dinamakan kampung dokar? Soalnya dokar atau andong adalah kendaraan tradisional khas daerah Palu. Sebelum banyaknya kendaraan modern seperti sekarang, masyarakat Palu selalu bepergian menggunakan dokar. Nah, salah satu tujuan diadakan kembali Festival Ngata Topodoka ini untuk mengingat dan melestarikan kembali masa kejayaan dokar. Nantinya, dokar yang sudah dihias ini akan digunakan untuk mengarak para santri dan santriwati yang baru saja khatam Al-Quran. Sebelum diarak, para santri dan santriwati akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur mereka atas pencapaian yang telah didapat. Setelah itu, baru deh para santri dan keluarganya akan diarak keliling kota menggunakan dokar. Saking serunya, penontonnya sampai membludak teman. Untung saja Otan udah datang dari pagi, jadi ke bagian paling depan deh. Dahulu kala, dokar menjadi transportasi favorit ibu-ibu yang baru pulang dari pasar. Selain harganya yang ekonomis, dokar juga bisa mengangkut banyak muatan. Cocok deh buat kaum mendang-mending. Namun, seiring perkembangan zaman, dokar semakin sedikit peminatnya. Sebagian besar warga Palu sudah beralih menggunakan transportasi modern bertenaga mesin, seperti motor atau mobil. BTW nih, Sobat Otan yang satu ini sudah berjasa dalam bidang transportasi sejak 3000 tahun sebelum Masehi loh. Wadidaw! Sejak dulu, kuda sudah dimanfaatkan tenaganya sebagai tunggangan ataupun membawa barang. Tubuh Sobat Otan ini memang kuat dan gagah, sehingga sanggup membawa beban yang berat. Menurut data yang Otan dapat, kuda bisa membawa beban berat hingga 1/5 dari berat tubuhnya. Jadi, jika berat badan kuda di 800 kg, maka kuda bisa membawa berat sekitar 160 kg. Tapi, kalau ditambah dengan roda seperti dokar, kuda bisa membawa beban 1,5 kali berat tubuhnya teman. Jadi jangan heran ya kalau sebuah dokar bisa ditunggangi hingga 6-8 orang. Keren kamu Sob, kekuatanmu bikin Otan takjub. Kaki kamu kenapa begitu Sob? Kok seperti jinjit sebelah sih? Jangan-jangan kamu cedera ya? Oh iya, Otan ingat. Jika kuda mengangkat salah satu kakinya, itu tandanya kuda sedang istirahat teman.
Wah, cara kamu tidur keren juga ya Sob. Kalau Otan sih sepertinya harus rebahan di kasur. Dengan posisi istirahat seperti ini, kuda bisa menghemat waktu dan energi jika harus bergerak lagi. Selain itu, cara tidur seperti ini menunjukkan kalau kuda sebenarnya dalam posisi standby. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung sat-sat. Masih di Sulawesi nih teman, tepatnya di Jeneponto. Ada pasar kuda yang selalu dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kalau sudah masuk hari pasar kuda, ruaminya itu nggak ketolong deh. Kalau dihitung-hitung, bisa sampai ada ratusan ekor kuda. Wah! Kedekatan masyarakat dengan kuda nggak terlepas dari sejarah kawasan ini teman. Konon, dahulu daging kuda menjadi santapan khas para raja. Bukan hanya nikmat, tapi juga bisa menambah stamina. Selain itu, kuda juga menjadi simbol kemenangan dan kekuatan. Saking spesialnya, kuda dijadikan sebagai lambang di Kabupaten Jeneponto loh. Germak Sob. Teman, beda daerah beda lagi tradisinya. Otan masih ada di Sulawesi nih. Di pulau ini ada tradisi yang menggunakan kuda, tapi jokinya pakai seragam kuning kayak gini. Unik ya? Nanti kita lanjut lagi ya teman. Mumpung lagi seru, Otan mau jadi komentator dulu ah. Ahem. Balapan yang ditunggu-tunggu sudah dimulai. Sementara kuda di belakang berusaha menyalip, tapi lawannya tak mau kalah berlari. Kejar-kejaran semakin sengit pemirsa. Memasuki tikungan akhir, siapa kira-kira yang akan memimpin di baris terdepan? Otan sudah bisa jadi komentator balapan MotoGP belum? Keren kan? Mereka bukan lagi balapan kok. Puluhan sobat Otan ini beriringan sedang mengawal sebuah kereta. Oh, ternyata ada pengantin cilik di dalamnya. Disebut pengantin bukan berarti mau menikah ya teman. Mereka akan menjalani upacara adat membersihkan atau proses mensucikan diri saat beranjak dewasa. Oh iya, yang teman di rumah lihat saat ini adalah Pakinyarang Pangkep. Artinya pasukan berkudanya Pangkep yang ada di desa Panaikang, Sulawesi Selatan. Pasukan berkuda ini biasa turun ke jalan untuk mengantar atau menjemput tamu spesial. Salah satunya pengantin di sebuah pesta. Oh, udah mau sampai. Ternyata kedatangan kita sudah ditunggu tuan rumah. Wah, asik. Rame banget. Beneran berasa jadi ratu dan raja seharian ini. Sampai di tempat tujuan, biasanya langsung dilanjutkan dengan acara makan bersama. Oh iya, kedua pengantin cilik ini akan disucikan dengan tradisi masyarakat Bugis. Pokoknya hari ini milik kalian. Mau apa saja pasti diturutin. Selamat bergabung dengan Trans 7. Menurut saya kelebihannya mereka banyak orang-orang yang open minded, bahkan untuk meng-create program yang beda, berani membuat breakthrough, berani membuat terobosan baru dan mengeksekusinya dengan baik. Kedepannya untuk di usia yang 22 tahun ini mudah-mudahan membuat lagi program-program yang memang bisa sangat diingat sama masyarakat. Saya Surya Insomnia, saya selalu siap. It's time to Transmedia 22 Power Up.